Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kematian. Siapapun dia orangnya, sebagai manusia biasa, sebagai manusia, tentunya ketika kita ditinggal pergi, ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, oleh orang yang kita kasihi, apakah itu keluarga terdekat, orang tua, kerabat, suami, istri, anak, sepupu, atau siapapun dia, pasti kita akan merasa sedih dan mengalami duka yang sangat mendalam karena kematian tersebut. Dan apa yang dapat kita lakukan hanya menangis dan tabah menghadapi kesedihan tersebut. Dan ini pula yang sekarang sedang diperhadapkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus sebagai sebuah keyakinan, di mana Paulus berkata tentang kebangkitan hidup kita, kebangkitan tubuh kita, kebangkitan di dalam Kristus. Bahwa setiap orang yang mati, ketika dia sudah mati, maka ada pengharapan, ada kehidupan kembali. Makanya saya membuat sebuah kata-kata motivasi. Kebangkitan Kristus membuka tabir pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan bagi orang-orang yang menang. Dalam iman percaya kita, ketika kita mati, nanti ada kehidupan yang kedua, di mana kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Karena apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus di kayu salib. Jennifer Benson School. Bagaimana iman kita berkata bahwa kita nantinya akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Karena apa? Kristus yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa pelanggaran kita, yang telah rela menderita demi kita manusia, agar kita juga turut dapat menjadi bagian orang-orang yang menang, turut menjadi orang-orang yang masuk dalam persekutuan di dalam Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya pada saat ini? Bahwa kita juga akan berlalu dari dunia ini, dan supaya persekutuan dengan Kristus baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang tetap kita peroleh. Mari kita terus hidup dalam persekutuan yang indah dengan Kristus saat kita masih hidup saat ini, di mana kita boleh terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan Allah, dan jangan lupa juga melakukan banyak kebaikan, karena itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi setelah kita diselamatkan, kita tahu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ibu bapak, mari kita tinggal di dalam Tuhan, mari kita kerjakan firman-Nya, sehingga persekutuan yang indah dengan Tuhan boleh kita rasakan baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa ada pengharapan dalam diri kami, bahwa persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan di dunia ini tidak hanya untuk di dunia ini saja, tetapi di kehidupan yang akan datang juga Tuhan yang akan memanggil kami untuk turut ambil bagian dalam persekutuan di dalam Kristus. Terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang senantiasa komit terhubung dengan channel YouTube ini dalam setiap pergumulan mereka. Ya Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan memberi kelegaan bagi yang berbeban berat. Terpuji nama Tuhan. Saatnya kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.